Saya Muhammad Reza. Saya dibatasi pada saat itu Batak. Saya Putri Sakira. Saya Sofia. Selamat menonton. Mau nanya apa nih? Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati. Oke, sekarang ini kita juga lagi ada di depan Kantor majelis para guru. majelis guru. Oke. Jadi kira-kira siapa nih yang mau kita tanya ini? Siapa ya? Siapa ya? Oh, boleh Kak? Coba sini Kak. Oke. Dengan Kak siapa? Oktarina Rahmadani. Dari kelas? 12. Mohon maaf ganggu waktunya ya Kak ya. Jadi yang mau kami tanyakan itu adalah apa sih perjanjian dari Linggarjati itu sendiri? Jadi menurut Kakak perjanjian Linggarjati itu apa? Oke. Yang saya tahu adalah perjanjian Linggarjati itu adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tanggal 25 November sampai tanggal 13 Desember 1946. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan konflik pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, dua belah pihak seperti Indonesia dan Belanda itu kayak berusaha mencapai kesepakatan yang ingin mengakui kedaulatan Indonesia dan pemerintahan yang stabil. Oh, jadi seperti itu. Kira dari Elsa ada yang mau ditanyakan kan nih? Pertanyaan dari saya itu Kak, apa sih dampak dari perjanjian Linggarjati ini yang Kakak tahu? Yang saya tahu itu dia ada dua dampaknya, yaitu dari dampak positif sama negatif. Nah, kalau dari dampak positif itu pengakuan de facto kepada wilayah Republik Indonesia itu seperti Jawa, Madura, sama Sumatera. Nah, kalau misalnya dari dampak negatifnya itu wilayah Indonesia itu kayak keseluruhannya itu belum diakui penuh gitu oleh Belanda gitu. Oh, berarti positifnya itu adalah dapat pengakuan wilayah tapi tidak menyeluruh bahasanya, tidak kepada seluruh wilayah. Sudah? Cukup mungkin ya. Jadi sekarang kita udah mulai tahu nih, kan udah mulai ngerti apa itu perjanjian Linggarjati secara garis besarnya. Oke. Terima kasih kepada Kak Okta. Mohon maaf ganggu waktunya. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan kemana nih? Lapangan basket. Oh iya, dari tadi kita mau ke lapangan basket tapi nggak jadi. Oke ya. Oke, lanjut ke lapangan basket. Nah, jadi kami sekarang sedang berada di lapangan basket SMA Negeri 19 Ya, Batam. betul banget. Bisa dilihat itu darinya. Nah, oke. Jadi selanjutnya kita akan ngebahas materi apa nih, Elsa? Agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer Belanda yang pertama. Dari Elsa sendiri tahu nggak sih apa itu? Enggak. Lebih baik kita tanyakan saja kepada siswa-siswa di sini. Ada orang nih, kebetulan nih. Lagi ngapain, Bang? Lagi baca-baca nih mandingnya. Oh, lagi baca-baca ini ya, berita apa mengenai SMA 19 Batam ya? Ada apa aja? Bisa dilihat SMA 19 Batam ini tuh ada OSIS-nya, ada pramuganya, dan juga tentu saja UKS-nya. Dan juga SMA 19 Batam ini sudah menjadi sekolah penggerak pertama bisa dibilang di Batam ya. Pencoba sekolah penggerak pertama yang ada di Batam. Sebelum sekolah-sekolah lain itu menerapkan sistem ataupun kurikulum sekolah kurikulum merdeka. Oke. Jadi nanti aja kita bahas ke topik kita sebelumnya. Oh ya, sebelumnya nama abang siapa nih? Dipa Dasi Konsalien Soekarmata. Bang Dipa. Dari kelas berapa Bang? 12 IPA. Jadi abang sendiri tahu nggak sih apa itu agresi militer pertama? Agresi militer Belanda satu ini terjadi pada 21 Juli 1947. Ini adalah serangan yang dilancarkan oleh Belanda pada kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya kami ada pertanyaan lagi Bang Dipan. Apa sih yang melatar belakangi dari agresi militer Belanda satu ini? Yang melatar belakangnya itu Belanda merebut kembali kekuasaannya yang dijajah selama 300 tahun dan melampirkan kemerdekaan politik militer yang membuat Indonesia tegang. Lalu Apa sih apa dampak? Nah ya, setelah ada pengertian Boleh dan juga dampak tadi negatif dampak. atau dampak Dampaknya ada positif? nggak? Yang Dampak abang dari ketahui agresi aja. militer satu itu ada nggak?
Oh, saya mempunyai dampak negatifnya, boleh nggak? Dampak negatifnya itu memperburuk kehidupan manusia dan status dan banyak melakukan dan banyak memakan korban jiwa. Oh. Jadi gitu ya guys ya, agresi militer pertama itu ternyata dampak negatifnya lumayan Ngeri. besar, lumayan ngeri ya, lumayan sangat berdampak pada kehidupan pada saat itu. Oke, baik Bang Dipan, makasih ya udah menjelaskan materi tentang agresi militer pertama. Baik, mohon maaf ganggu waktunya sebelumnya. Kita lagi di mana sih sekarang? Kami sedang berada di lantai 2 dari SMA Negeri 19 Batam. Nah, bisa kita lihat di sini dari tangga tadi kita ya. Oke, sekarang kita lagi mau ngapain ini? Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan topik selanjutnya tentang apa sih? Oh iya, habis ada itu kita ada topik tentang perjanjian Renville. Nah, kira-kira apa sih perjanjian Renville itu dan siapa lagi yang mau kita tanyain sambil melihat apakah ada orang di sekitaran sini. Oh, pas banget nih kita ketemu lagi dengan orang yang sedang menatap tujuan, bisa dilihat ini taman-taman dan payung-payung dari SMA 19 Batam. Nah, oke. Jadi dengan siapa sebelumnya? Saya dengan Naca Dari kelas berapa Bang? dari kelas 12/4. Naca dari kelas 12/4. Ini memang takdir atau gimana? Kan dari tadi Kebetulan sama ya. kebetulan sama. Oke, baik, dengan Bang Naca, apa yang mau ditanyakan? Nah, di sini kan kami belum tahu tuh sama sekali tentang perjanjian Renville. Kami boleh tanya nggak perjanjian Renville itu apa ya Bang Naca? Ya boleh. Jadi perjanjian itu adalah suatu kesepakatan yang disepakati pada tanggal 17 Januari pada tahun 1948 antara Republik Indonesia dan Belanda di bawah mediasi PBB. Oh, jadi perjanjian Renville itu adalah perjanjian dari kita yang disepakati dari Indonesia dan pihak Belanda yang di apa namanya tuh? Yang di apa tadi? Yang disepakati. Oh iya, yang disepakati oleh PBB. Nah, yang namanya perjanjian nih pasti ada kesepakatan akhir. Nah, gitu. Ada kesepakatan akhir, ada poin-poin yang akan menjadi tujuan akhir dari perjanjian tersebut. Oke, jadi poin-poin dari perjanjian Renville itu apa aja sih Bang Naca? Nah, poin dari perjanjian Renville itu ada 4, yaitu yang pertama garis demokrasi, yaitu penetapan garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah kekuasaan Belanda. Nah, yang kedua yaitu penghentian permasalahan, yaitu penghentian konflik antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah penarikan pasukan, yaitu penarikan pasukan Belanda yang sudah ditetapkan untuk Republik Indonesia. Nah, yang keempat adalah negosiasi lanjutan, yaitu poin mengenai perlunya negosiasi untuk menyelesaikan suatu masalah politik dan sosial yang belum diselesaikan. Oh, jadi gitu. Berarti tadi ada 4 poin menjadi isi dari perjanjian Renville tersebut. Oke, makasih ya Bang Naca. Sama. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu peristiwa Madiun 1948. Bener banget tuh peristiwa Madiun 1948. Kira-kira siswa mana yang mau kita tanyain ya? Itu dia. Itu ada yang keluar tuh. Bang, bentar ya Bang. Kenapa? Jadi gini Bang, kan kami lagi menjelaskan tentang sejarah-sejarah di Indonesia setelah kemerdekaan. Sebelumnya nama abangnya siapa? Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palepi dari kelas 11/4. Reza. Oke, dengan Bang Reza, abang tahu nggak apa yang terjadi ketika peristiwa Madiun 1948? Oh iya, saya tahu. Jadi peristiwa Madiun 1948 ini adalah terjadinya konflik antara pemerintahan Republik Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia, atau yang biasa kita kenal itu PKI, di Madiun yang terletak Jawa Timur pada bulan September 1948. Nah, jadi PKI ini mencoba untuk mengadakan yang namanya tuh pemberontakan dengan bertujuan untuk
mendirikannya Partai Komunis Indonesia. Oh, gitu tuh. Boleh ceritain nggak gimana kronologinya peristiwa itu bisa terjadi? Nah, gimana tuh? Nah, jadi konflik ini dimulai dengan adanya pengambil alihan kekuasaan oleh PKI yang kemudian itu direspon oleh pemerintah dengan tindakan militer. Nah, pertempuran sengit pun terjadi, tetapi pemerintahan akhirnya berhasil mendamaikan situasi. Akibat dari peristiwa ini, banyak sekali anggota yang ditangkap dan dieksekusi serta menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan di Indonesia. Oh. Gitu. Soalnya peristiwa Madiun 1948 ini sudah menjadi tonggak atau peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antar pemerintahan dengan gerakan komunis di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi peristiwa Madiun 1948 ini ada hubungannya dengan komunis-komunis Iya. di Indonesia. Oh, begitu. Mengerti. Oke, baik, makasih ya Bang Reza. Makasih ya, Reza. Ya. Saya pulang dulu ya. Nah, jadi setelah mendengar yang dikatakan oleh Yang Bang Reza dijelaskan tadi, oleh Bang Reza tadi, bahwa kalau sebenarnya peristiwa Madiun 1948 ini ada hubungan erat dengan komunis-komunis yang ada di Indonesia. Dan terjadi juga beberapa peperangan ya, Iya. bisa dibilang tadi. Oke guys, jadi sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu agresi militer 2. Nah, jadi kira-kira apa ya agresi militer 2 ini? Saya juga kurang tahu sih. Oke, sebelum itu yang kami berjalan ini kami lagi berada tepat di depan lobi SMAN 19 Batam, bisa dilihat. Nah, jadi di sini mungkin kami akan mencari beberapa siswa yang kami tanyakan tentang apa tadi? Agresi militer 2. Agresi militer 2. Kira-kira ada nggak ya? Yuk kita cari. Coba kita cari ya. Ada Kebetulan nih. kebetulan nih. Oke. Boleh perkenalan siapa namanya? Putri Sakira Dari dari kelas 12/4. Dari kelas 12/4. Oke. Dengan Kak Putri nih berarti kan namanya. Kira-kira Kak Putri tahu nggak nih apa itu agresi militer 2? Oh, kalau agresi militer kedua atau operasi Gaga yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang terjadi di Yogyakarta dan ibu kota pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir dan beberapa. Ternyata agresi militer 2 itu atau bisa disebut juga dengan selain apa tadi bahasa lainnya operasi Gaga. Nah, operasi Gaga itu terjadi di Yogyakarta. Oke. Sudah mengerti Elsa? Sudah sih. Oke, apakah yang lain mengerti gak nih apa itu agresi militer kedua? Oke, baik, terima kasih kepada Kak Putri telah memberikan sedikit ilmu tentang apa itu agresi militer yang kedua. Oke, baik, kita selanjut aja gak sih ke tempat lain dan juga materi-materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang PDRI. PDRI. Nah, kira-kira apa ya itu PDRI? Kurang tahu juga sih aku. Iya kan? Iya. Nah, makanya itu di sini kami akan mencari kembali nih siswa atau siswi dari SMA 19 Batam. Di Kebetulan mana ya? tuh ada. Ada yang lagi jalan tuh. Kita udah bilang, "Bang." Langsung kena ini dia, Kak. Aduh. Ya Bang, ada apa ya Kak? Dengan siapa dan kelas berapa, Bang? kalau boleh Saya tahu? dengan Dimas Sadewa, kelas 12/4. Oh, sama kayak Bang Reza tadi berarti ya. Oke. Jadi gini. Kira-kira Bang Dimas tahu nggak nih apa itu PDRI? Oh, nah PDRI sendiri itu ialah singkatan dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948 waktu Belanda menyerang Yogyakarta dalam agresi militer yang kedua. Oke, berarti itu terjadi ketika pada agresi militer yang kedua. Tadi juga dikatakan oleh Bang Dimas kalau misalkan pada saat itu Belanda menyerang ke Yogyakarta. Jadi maksudnya menyerang itu yang gimana, Bang? Nah, Belanda menyerang Yogyakarta ini secara besar-besaran dan melancarkan serangan ke Yogyakarta yang pada saat itu Yogyakarta sendiri ialah ibu kota Indonesia yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, jadi kami ini sekarang sudah berada di kantin SMA Negeri 19 Batam.
Kita akan lanjut nih ke topik selanjutnya. Apa sih itu? Nah, baiklah. Jadi di topik selanjutnya ini ada mengenai peperangan umum 1 Maret 1949. Kira-kira Elsa tahu nggak nih apa itu? Nggak tahu sih. Ada lagi gambar tuh. Kita lihat dulu ya. Lagi ngapain bang? Ini lagi ngegambar. Oh lagi ngegambar. Emang suka gambar ya bang ya? Iya. Emang lagi suka gambar aja. Oke. Nah jadi berhubung kami lagi vlog juga sekalian membahas tentang sejarah-sejarah setelah kemerdekaan. Nah jadi ada pertanyaan nih bang. Kira-kira oh ya sebelumnya nama bang siapa ya? Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Tauzen Dari kelas? dari kelas 12-4. Oh dari kelas 12 sama. Emang kayak takdir gitu gak sih kita ketemu kelas 12-4 gitu kan? Dari 2 orang tadi sampai sekarang yang ketiga jumpa yang kelas 12-4 lagi. Oke lanjut aja ya bang ya. Jadi kira-kira Bang Alfat ini tahu nggak sih apa itu peperangan umum 1 Maret 1949? Boleh dijelasin sambil ke kami atau ke kamera silahkan. Jadi yang saya ketahui, jadi dari serangan umum 1 Maret 1949 adalah momen paling penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah Belanda menguasai kota Yogyakarta, TNI merencanakan serangan kepada pasukan Belanda. Oh, jadi gitu. Saya ada pertanyaan ke Bang Alfat. Tujuan TNI menyerang Belanda itu apa? Jadi tujuannya ingin merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Belanda setelah agresi militer Belanda II. Aksi ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang berlangsung selama 6 jam. Dalam aksi yang berlangsung ini ribuan tentara menyerang titik penting termasuk istana. Mereka pun berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Yogyakarta. Oh, jadi seperti itu. Jadi peperangan yang dilakukan itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah,